dijuluki dinasti manajemennya gendut. Berarti kamu kalah bersaing dengan orang itu karena kamu gendut, jadi inefisien kayak gitu loh. Saya sangat menyukai China, Tionghoa. Cara berpikirnya saya juga berusaha mencontoh mereka. Dan saya banyak belajarnya juga dengan mereka. Karena saya muslim, saya pakai filter. Kamu ditakdirkan anak mama, dan mama adalah usaha seperti ini. Saya memang idola saya Bunda Khadijah. Orang Islam harus kaya dan orang Islam harus mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teti Sofia. Saya tinggal di Blitar, tepatnya di Ponggok. Usaha saya awalnya berdagang telur, terus jalan 1 tahun buka poultry shop, melayani peternak kalau di Blitar ya Pak ya. Terus lanjut sekarang tambah properti. Nikah 97, 98 itu gado-gado ya, kan krisis toh itu. Apapun yang penting jadi uang halal saya kerjakan. 98 setelah Pak Harto lengser kan ada perekrutan Pemda. Saya sebenarnya masuk kriterianya semuanya, dan saat itu juga saya minat. Sejak awal cita-cita saya kan jadi dosen. Nggak ada berpikir untuk jadi pengusaha, nggak ada. Begitu pemberkasan untuk jadi Pemda itu tawarannya S1 manajemen saat itu. Dan memang orang Pemda sendiri yang datang. Qadarullah ijazah saya hilang. Tak galein nggak ketemu. Terus akhirnya nyerah sudah. Sampai deadline waktunya saya nggak bisa nyerahkan berkas. Akhirnya sudah mundur, mupus lah. Untuk jadi apapun kan mupus ya. Saat itu sebenarnya lamaran saya dosen di Surabaya keterima. Cuman nggak di ACC suami, kan sudah nikah. Ya sudah, saya harus menjalani hidup ini sebagai siapa, kan pilihan itu. Mulainya berdagang, apapun saya dagangkan, mulai permen, konveksi, terus gula nebus DO ke pabrik-pabrik, setor ke toko-toko, itu sudah. Saya kan punya mertua pengusaha, jadi saya belajar ke beliaunya, terus saya berdagang yang mirip dengan beliaunya tapi pasarnya beda. Nah, mulailah saya dagang telur dan alhamdulillah ada pelanggan ke luar pulau. Nah, itu terus berkembang. 2000 alhamdulillah bisa bikin rumah sendiri. Baru disitulah saya buka poultry. Poultry pun juga di ruangan kecil, ruang tamu segini itu loh, untuk gudang, kantor, sama untuk transaksi. Kalau telur dulu temen kuliahnya suami, orang Trenggalek. Nah itu ada yang di Balikpapan. Nah itu mulai kerja awal telur luar pulaunya. Terus setelah banyak yang mengenal kita kerja LP luar pulau, akhirnya ya banyak pedagang-pedagang luar pulau yang ambil ke kita juga. Yang membesar itu titik poinnya di situ. Karena zaman dulu kerja luar pulau itu kan lumayan, hasilnya sangat lumayan. Fuso, kontainer itu. Ya awalnya kaget-kaget ya. Selama kita itu punya karakter yang bisa dipercaya orang, kita nggak pakai uang. Farm-farm besar di sini kan banyak. Nah, mereka mengenal mertua namanya juga baik. Kita juga menjaga. Jadi mereka rata-rata, misalnya telur hari ini deal, hari ini sama besok diambil, uangnya besok lusa nggak apa-apa. Karena ada kepercayaan di situ. Wong kita modalnya juga modal nol dulu. Benar-benar kita modal pinjaman, pick-up sewaan. Kan memang prinsip suami yang bagus itu satu ya. Kita sudah nikah, kita mandiri, semua fasilitas dari orang tua, dari mertua kita lepas. Cuman tidur saja kita di mertua. Cuman untuk apapun kita mandiri. Facial wash yang tercipta dari proses pendinginan alami berbahan sunnah pilihan. Daun bidara, minyak zaitun hingga habatus sauda bersatu padu pada Fit Skin. Kini kamu siap hadapi hari. Tampilkan wajah terbaikmu kini dan nanti dengan Fit Skin Facial Wash. Aura wajah segar dan bersemangat bersama Fit Skin Nutrisi. Ini keajaiban dari Allah ya, subhanallah ya. Suami punya teman kuliah, orang Blitar sini. Beliaunya memang ayahnya sudah usaha farm besar.
Pas main ke rumah, saya hanya bilang gini, Mas, mbok aku disupport. Ini persaingan semakin ketat, aku ndak bisa bersaing dengan keadaanku yang sekarang, saya gitu. Terus beliaunya nawarkan pakan Cargill. Terus sudah pakai pakanku, dagango, nanti bayari gampang. Beliau memang subhanallah sangat baik. Nah, akhirnya beliau memodali kita. Cuman matematikanya gini, dulu itu saya ngasih bagi hasil kurang lebih sekian. Terus saya harus berdagang dengan laba berapa persen, itu saja. Terus saya hitung-hitung, oh masuk sih. Nah, itu sudah saya kerjakan. Ya alhamdulillah saya kan kuliahnya di ekonomi. Ya memang karunia Allah ya, saya bidang hafalan saya rendah, tapi bidang logika sama hitung-hitungan saya alhamdulillah dapat. Zaman dulu kan nggak kayak sekarang. Laba itu sekarang hanya berapa persen. Kalau dulu tanpa uang pun kan bisa dapat laba dulu. Dan labanya gede. Saya dulu ngasih bagi hasil gede, sewa masih progres. Seingat saya momen 98 itu bagi kami luar biasa. Karena di saat krisis dan orang semua, kalau di sini dulu bukan dijual loh ya ayam itu, dibiarne sopo-sopo yang mau. Sampai dijual nggak ada yang beli, kalau dipelihara dia malah habis, nggak bisa makan. Akhirnya saya saat itulah suami itu otodidak bikin pakan polosan. Nah, pakan polosan itu pakan yang tidak dibikin oleh pabrik. Itulah momen kita sampai bisa beli tanah, sampai bisa beli rumah tanpa bantuan orang tua. Meskipun rumahnya kecil. Jadi suami itu memang Masya Allah ya, suami itu cerdas orangnya. Kalau otodidak pun dia bisa. Nah, dia yang bikin rumus-rumus, saya yang mengelola tenaga saat bahan-bahannya. Saat itu saya punya tenaga 4 orang. Manual, kita nggak pakai mixer, masih manual. Kita kerja sampai malam, lembur-lembur, memenuhi kandang-kandang. Dan saat itu Masya Allah, laba per sak itu bisa 30 sampai 50 ribu per sak. Jangan hitung coba. Sehari kita kirim serit, 2 rit, 3 rit. Dan 1 rit, 2 rit kan 200-an sak. Jangan hitung saja. Saat itu padahal mobil kan masih Cherry, masih itu kan harganya 30-an juta. Terus jalan berapa lama, pabrikan mulai bangkit lagi kan, perekonomian mulai menggeliat, baru polosan udah tutup. Bukan tidak boleh, kita bertarung pun ya kita nggak ada lab. Ya kan, kita hanya murni datangkan bahan baku dan itu sekemampuan kita untuk meramu supaya jadi pakan yang baik. Selisihnya semakin tipis, ya sudah kita berhenti untuk jualan pakan polosan, terus beralih ke telur. Tapi saya nolongsoni gini loh, dulu kan teman-teman saya masih kuliah atau masih menjelang lulus, saya lulus duluan. Saya udah keringetan segala macam ke kerja. Mereka masih cakep-cakep main, itu kan masih keren-keren. Dan saya udah kerja keras saat itu gitu loh. Itu yang pernah saya terbersit ya Allah. Karena melepas fasilitas orang tua itu tidak mudah. Yang tadinya dilengkapi ini itu harus lepas. Dan kita bismillah mandiri itu Masya Allah, tidak mudah. Perdagangan saya dari telur ke Jawa Timur dulu ya Masya Allah. Kita datang ke Jombang aja telur laba. Jadi kita ngelayani Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, Gresik itu udah Masya Allah labanya. Lumajang, Probolinggo itu sekarang saya lepas semua mereka. Karena persaingan dan juga peternakan kan menyebar, tidak hanya di Blitar. Pakan Cargill saat itu belum tenar. Jadi saat itu orang itu aneh tak tawari Cargill itu. Karena dulu itu belum butuh marketing ya, cuman pekerja telur tak kasih isak. Mas ini sak, kasih no peternak, saya jualan pakan ini. Tidak seperti sekarang yang harus support marketing luar biasa, beda. Jadi hanya dengan seperti itu aja kita laku dan laris. Alhamdulillah. Dulu alhamdulillah Cargill itu kita memang fokus ya. Sekian tahun kita fokus Cargill. Baru nambah itu tahun-tahun akhir lah. Tahun-tahun 2010-an. Nah selama pegang Cargill kita kayak ada mencintai Cargill ya. Karena dari orang tidak tahu, tidak kenal, jadi beli. Akhirnya kita memang fokus mengembangkan. Saya merekrut 1 orang dulu sales, habis itu nambah-nambah sampai sales 4 kalau nggak salah saat itu. Nah itulah berkembangnya Cargill sampai saya jadi DO Cargill sekian tahun itu tertinggi omsetnya di Jawa Timur. Tapi kita pasukannya wanita semua. Soalnya dulu gini nggih, pimpinannya perempuan. Kita ngantor dengan laki-laki itu kayak nggak pede. Jadi laki-laki itu hanya bagian naik turun, sopir naik turun. Kalau ibu-ibu yang saya rekrut itu kan ibu-ibu rumah tangga. Jadi tidak ada yang pola rekrutmen yang bagaimana, nggak ada. Ya tonggo butuh penggawean, tak ambil.
merangkak dari hanya 100-200 ton ya sampai 1000 lebih, sekitar 1.300 ton per bulan. Itu yang Kargil saja. Terus mulai karena pengen memenuhi kebutuhan pasar baru nambah produk-produk lain. Sekarang ada beberapa pabrikan yang kita pegang. Meskipun yang terbesar masih Kargil. Saya sekolah nggak pinter-pinter banget. Terus orangnya juga nggak banyak ngomong, nggak yang bagaimana gitu, nggak. Bapak Angkatan Laut, ibu guru. Berarti kan kok jadi usaha, terus kok usahanya jadi seperti ini. Itu benar-benar bukan karena saya, memang karena kehendak Allah mutlak. Kok bisa ya gitu. Masya Allah, Allah maha berkehendak itu. Ya memang untuk menjadi pebisnis kayak ndak mungkin ya, secara kemampuan saya dan performance saya ya, itu ndak pantas lah. Sampai detik ini pun saya nggak pernah diarani pengusaha. Guru sekolah, guru TK, ibu rumah tangga, ya gitu. Karena performanya nggak mewakili itu gitu loh, nggak pantas jadi pengusaha. Jadi sampai teman kuliah saya tuh nggak percaya sama sekali kalau saya bisa berbisnis, saya bisa usaha. Karena dulu memang saya pendiam, nggak pernah ngobrol, juga nggak berorganisasi, nggak networking, nggak organisatorik. Masa saya tadi sok bisnis? Iya tahu ngomongnya gak iso kok bisnis, nah gitu, parah. 9 marketing langit. Yang intinya dari poin-poin itulah kita ini koreksi diri. Saya dan semua tim itu selalu berlomba untuk mengisi hari-hari kita ini untuk lebih ke situ, bukan fokus ke usaha. Silaturahim, selaraskan doa dengan orang tua, berinfak, sedekah, menikah. Jadi alhamdulillah dari situ kita nelateni ya, maksudnya nelaten tuh gini, wong tim kita perekrutannya misinya sosial, bukan yang profesional harus ini. Akhir-akhir ini saja loh, saya mulai perekrutan itu tidak sosial oriented. Baru yang dulu full, orang butuh pekerjaan kita nggak ada peluang pun kita sesel ke dimana, yang penting bisa bantu orang itu dapat pekerjaan gitu. Sampai segitunya kita. Sampai dijuluki dinasti manajemennya gendut gitu loh, sampai sama relasi itu. Berarti kamu kalah bersaing dengan orang itu karena kamu gendut, jadi inefisien kayak gitu loh. Kita itu banyak manfaat itu aja. Jadi enggak mikir sing berat-berat gitu loh saya. Saya yakin kok kalau ilmu ini bisa dipelajari meskipun secara awal dia nggak masuk kriteria secara ilmu bisnis ya. Tapi insya Allah saya yakin masih ini bisa dipelajari gitu. Zaman dulu itu karena informasi sangat minim ya, kita itu termasuk update lah, termasuk seneng update, jadi banyak peluang-peluang yang akhirnya kita dapat. Itu jagung merambah mulai dari speaker, mendatangkan truk. Yang paling spektakuler itu tahun sekitar 2010-an. Itu jagung Sumbawa, itu belum tren seperti sekarang. Sekarang orang kan sudah pada gudang di sana. Saya dulu memberanikan diri join sama seseorang, itu ambil satu kapal toh, itu berapa, 500 ton kalau nggak salah. Itu gambling, saya memang suka gambling, dan gambling saya juga pernah rugi miliaran, pernah lah. Itu masya Allah labanya qadarullah. Kan prosesinya seminggu lebih ya, mulai dari naik ke kapal, pelayaran, bongkar pelabuhan, bawa ke Blitar, itu kan prosesinya ya adalah 10 harian. Dalam ring 10 hari inilah ada kenaikan yang tajam. Sudah kita bookingnya segitu, terus ada kenaikan yang tajam, masya Allah. Nah itu loh kehendak Allah lagi toh. Coba 10 hari itu trennya pas turun ya kita kena toh. Itu sing momen yang saya nggak lupa. Jadi mau ngulang momen itu pun juga sulit lagi. Saya itu paling seneng kerja itu di saat orang lain kesusahan saya bisa. Nah itu ada kepuasan tersendiri. Pernah dulu langka katul saya nggak ada katul pun kita selalu ada. Jadi yang bukan pelanggan kita semua pada datang. Ya saya memang hobinya itu. Hobinya kan cari info gini gitu. Ya kepuasan saya ya di situ. Kalau orang lain bisa, saya nggak bisa pun saya santai. Kuliah pun sama. Dulu ada mata kuliah yang momok ya, namanya operasional riset kalau nggak salah. Orang mesti baleni sampai 3 kali barang loh. Saya alhamdulillah sekali dan A satu-satunya sekelas. Ya kayak gitu loh. Saya itu sukanya yang gitu-gitu gitu loh. Terus pernah langka katul saya gambling, datangkan dari Sulawesi berapa kontainer, itu langsung heboh. Sebenarnya patikan-patikan saya itu saya bisa bersyukur bagus.
Cuman karena saya wanita ada keterbatasan banyak. Saya kan nggak bisa mobile karena dunia usaha saya dunia laki-laki. Pengusaha peternakan kan ya laki-laki. Iya, perdagangan yang antar pulau segala macam juga dikuasai laki-laki. Ya itu yang membuat langkah saya itu nggak bisa sepanjang ownernya laki-laki. ...2006 apa 2004 saya ketipu telur 3 fuso, kalau sekarang M. Jadi karena kita sudah kerjasama 3 tahunan ya, 2 tahun 3 tahun kita sudah akrab. Dia cuman bilang sekitar malam saya sudah mulai nidurin anak gitu, Mbak tak transfer mandiri untuk uang 1 fuso saat itu. Oh ya, saya kan nggak mungkin zaman dulu belum M-banking ya, masih datang ke ATM cek kayak gitu kan, sih manual banget. Terus saya ya wis karena malam saya wis capek, akhirnya 2 fuso yang ada di gudang saya berangkatkan. Qadarullah 1 fuso di Mandiri ternyata tidak transfer, yang 2 fuso hilang sudah, dari 3 fuso langsung. Itu titik terendah saya selama saya usaha. Dan saya saat itu cash flow belum gede, jadi kegoncang nilai segitu itu goyah. Nah saat itulah saya yang Masya Allah saya sekarang semoga Allah ngampuni saya dan saya kenal bank lagi. Kalau kita udah main bank itu ya tegang, saya harus kasih bank sekian, saya harus ini lah, adanya itu harus gitu loh di otak itu. Beda kalau kita nggak pakai pinjaman gitu ya. Kalau pinjaman bisnis wajar. Nah itu slow saya kerja itu sampai sekarang slow. Saya juga nggak pernah kantor saya ya di rumah ini. Paling parah saat itu, Masya Allah, luar biasa. ...2009 pabriknya Ektre suami kebakaran, Masya Allah, dan gandeng dengan gudang, dan gudang itu barusan diisi pakan penuh. Saya itu Masya Allah, saya hanya lari ke musola sholat, nggak bisa apa-apa. Siapa yang bisa melawan api segede itu kalau bukan yang memiliki api? Saya masih manggil pemadam kebakaran berapa lama. Jadi banyak orang menonton, ratusan orang menonton, juga banyak orang yang membantu. Terus saya hanya panggil anak-anak untuk nyekat ke gudang supaya ini korbannya nggak terlalu besar. Ya bisa saya hanya sholat, apa yang saya bisa dengan keadaan seperti ini. Sifat buruk saya juga ada bosan. Memang saya orang yang ini untuk gitu nggak bisa. Saya merasa poultry kok gini-gini aja, terus hasilnya kok semakin surut. Harusnya kan kalau tahu semakin surut kan bagaimana bisa bangkit. Enggak, saya bosen. Saya lari coba di pertambangan, galian C sama batu putih, bahan gamping sama batu putih bahan, itu uang 2M hilang. Itu tahun 2015. Di dunia itu saya pendatang baru, harus bertarung dengan pemain lama yang skalanya dan kecakapannya jauh di atas saya. Kalau saya bilang di mana-mana usaha banyak orang nakal ya, tapi kenakalan di bidang itu Masya Allah dahsyat. Faktor saya juga perempuan dan bisnisnya semua yang ditangani laki-laki terus Saya belum pernah bisnis di dunia perempuan sampai sekarang. Properti laki ya, peternakan laki, telur laki, pertambangan laki. Akhirnya saya ditipu partner saya sendiri. Ada kerusakan alat, ada perizinan yang mangkrak, semacam-macam lah faktornya. Jadi saya tekuni sampai setahun. Saya di Jawa Tengah. Saya mondar-mandir tapi banyak di sana. Sebenarnya meskipun saya perempuan, saya berkostum seperti ini, saya itu nggak menjadi halangan saya untuk eksis di tambang. Cuman partner saya menganggap saya wanita, kamu di belakang aja gitu lah. Tapi saya sebenarnya ada feeling, ini dipegang manajemen seperti ini, kita loss, kita habis. Bener, sudah habis. Jadi semua permodalan, sarana, perizinan dan semuanya hilang sudah. Dulu sampai tahun berapa saya masih ini loh ya. Saya harus kembalikan uang 2M itu juga dari jalur yang sama. Saya sih nggak kapok gitu loh. Terus tapi sama anak-anak udah lama, mamah wis umur berapa gitu loh. Saya ada perizinan di Tulungagung yang ini, tanah huruk ya. Itu 7,5 hektar saya hanguskan. Padahal perizinannya dulu hampir 50-an lah. Saya pernah kepencet ini loh, bermain pohon emas. Jadi saya sampai stok emas fisik ya, berapa kilo ya. Dengan saya belajar ilmu ekonomi makro sebisa saya
dan saya termasuk sekian satu orang dari sekian banyak orang yang salah prediksi, yang akhirnya harga emas yang diprediksi sampai naik sekian persen malah turun. Saya rugi banyak itu. Gak tahu se-M apa lebih apa enggak. Wong fisik saya berapa kilo gitu kok. Kan soalnya cari uang dulu ya pas penak Saya ambek ngomong anak nyantai, paling perintah sana perintah sini, telepon, nego, cuman gitu aja. Tapi sebenarnya saya belajar juga. Kalau itu teman saya banyak yang kalah. Termasuk analis ekonomi apa yang ini loh kok bisa gitu loh. Kan emas kenaikannya dulu luar biasa loh ya. Dari di bawah 300 emas murni saya ya, itu naik langsung sampai 600-an dalam waktu tidak lama. Habis itu naik sedikit gini grafiknya. Lah saya sudah nggak bisa bertahan untuk pas gininya itu. Udah saya lepas, kalah sudah. Banyak saya kalahnya. Ini tantangan yang sulit. Banyak pengusaha pribumi yang lena. Kalau istilahnya orang bisnis gini, seenak jadi anaknya orang kaya, anaknya pebisnis daripada pebisnis itu sendiri. Kalau pebisnis itu sendiri kan otaknya main terus untuk cari uang kan. Tapi kalau anaknya pebisnis, anaknya orang kaya kan cuman gini aja, udah di high class kan, di kelasnya orang tuanya gitu loh. Anak-anak yang terbiasa dengan kondisi seperti itu, untuk dididik soro seperti generasi pertama sangat tidak mudah. Dan kebanyakan teman-teman saya, semoga saya tidak ya, gagal di situ. Di pas di generasi kedua sudah melemah, malah ada yang sampai lebih parah dari itu. Kalau saya mensiasatinya gini, karena saya sejak awal SD itu saya sangat menyukai China, Tionghoa. Saya cara dandan pun dulu SD sampai SMA itu mirip-mirip mereka. Terus cara berpikirnya saya juga berusaha mencontoh mereka, dan saya banyak belajarnya juga dengan mereka. Karena saya muslim, saya pakai filter. Nah, tapi memang masya Allah di sana sangat dibahas betul untuk seperti itu. Dan saya belajar mulai pelan-pelan. Anak saya sejak SMP itu sudah saya masukkan. Kamu ditakdirkan anak mama, dan mama adalah berdagang seperti ini, usaha seperti ini. Berarti mau tidak mau kamu adalah yang meneruskan usaha ini. Jadi anak sudah tergiring untuk jadi penerus, bukan punya keinginan yang lain. Katanya orang Jawa rodok diktator ya. Jadi mereka tak libatkan SMP gitu, ayo ke kasir ikut mereka mbak-mbak kayak gitu. Ayo ikut sales keliling biar merasakan. Anak yang pertama, alhamdulillah anak yang pertama yang tadinya ambil psikolog jadi ambil bisnis, ambil manajemen juga. Terus pola pikirnya sudah alhamdulillah sekali, saya bersyukur sekarang jadi aspri saya. Jadi memang ini sudah nempel, sudah sudah sadar betul bahwa saya adalah generasi kedua. Ada bisnis Muslim Flare di Jakarta, saya ajak. Memang di momen-momen yang menggiring dia berpikir bisnis, saya ajak terus. Saya sudah tanya, mama nanti aku itu nerusin bisnisnya mama yang mana? Sudah tanyanya gitu. Sudah saya arahkan, nanti kamu yang belajar yang properti fokus ya, saya gitu. Yang mbak yang ini, tapi mbak sudah total sekarang. Properti ya masuk, poultry ya masuk, telur ya masuk. Tapi sekarang sedang masa training ya, jadi aspri saya nempel terus full supaya dia ngamati mamahnya ngapain itu. Kalau properti awal mikir itu 2015. Saya belajar di YBP, Yuk Bisnis Properti. Saya belajar tapi belum berani action. Baru actionnya 2016. Sebenarnya ceritanya kecelakaan. Jadi ini kecelakaan, proyek kecelakaan. Saya pengennya kantor gudang itu pindah ke sini dari Ponggok. Qadarullah nggak jadi. Akhirnya tanah ini bentuknya kan ngegentong kayak gini. Memang settingan gudang. Tadinya mau dibeli orang, kok saya nggak seret. Akhirnya ketemu partner, bikinlah perumahan ini. 2017, 2016 perizinan selesai tuntas, baru bangun kita, baru kita marketing. Daripada misi bisnisnya, banyak sosialnya. Karena ada kebahagiaan tersendiri di saat sulitnya orang menengah ke bawah mendapatkan tempat tinggal, dan kita bisa sebagai wasilah. Sekarang cari tanah itu dimiliki siapa toh sekarang? Tanah itu dimiliki kan orang yang beruang. Dan jumlah tanah yang dijual apa ada yang kecil-kecil. Minimal harganya ratusan juta M sampai M. Orang menengah ke bawah kemampuannya berapa harga tanah? 100 ke bawah.
Di mana bisa beli tanah di situ kalau di pinggiran seperti ini sulit. Kalau di kota sudah banyak orang ngafling. Kalau di kota-kota, kalau di kecamatan kayak gini kan masih sulit. Akhirnya kita jualah tanah yang di kafling-kafling. Harga yang 40, 50, 70 kayak gitu. Dari situlah banyak orang yang untuk dapat rumah aja kan, untuk dapat beli tanah kan harapannya kan masih kecil. Tapi dengan kita menyodorkan seperti itu, banyak orang yang bahagia. Pernah loh ada pembeli tanah saya itu nangis karena nggak nyangka kalau dia akhirnya bisa beli tanah. Sampai nangis. Saya itu ya Allah terharu, bersyukurnya di situ lah. Dan kita masih kasih kelonggaran. Bisa dikredit 2 tahun. Jadi mereka yang bisa kreditnya 1 juta, 3 juta masih punya peluang dapat tempat tinggal, dapat tanah. Oh, kebahagiaan yang nggak bisa dibeli uang itu. Tim marketing saya pun sampai nangis biasa. Ikut-ikut kebahagiaan pembeli. Beda loh jual perumahan sama jual kafling. Kalau jual perumahan jelas orang yang tinggal di sini hampir semua rumah punya mobil. Untuk beli rumah pun juga nggak sesulit. Jadi rasanya beda banget. Kita ngelayani pembeli kita yang user kita yang perumahan sama user yang kafling udah beda. Jadi waktu kuliah orang Islam harus kaya dan orang Islam harus mulia. Saya memang idola saya Bunda Khadijah. Saya baca buku Khadijah The True Love of Muhammad. Nah itu dari situ kalau Bunda Khadijah bisa seluruh harta dan dirinya dikorbankan untuk Islam, dan saya berapa persen, itu saja yang membuat saya, kalau Bunda Khadijah bisa, kenapa saya umatnya Rasulullah nggak bisa? Saya ingin seperti Bunda Khadijah meskipun sangat jauh banget dengan kemuliaan beliau. Sampai sekarang menjadi penyemangat yang tak pupus gitu loh, nggak pernah pupus. Mah sekolah mahal, sekolah Islam itu. Ayo mah, mama harus bisa, kita harus bisa bikin sekolah gratis dan bagus. Itu loh yang saya nggak bisa padam semangat. Saya Teti Sofia dari Blitar, owner Dinasti Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.